Pemirsa, balik lagi di Research and Dedication, tentunya masih bersama saya Sherry Final dan juga dosen Universitas Ubud Indonesia, yaitu Ibu Ulfa Husnadira ya. Dan tadi kita sudah membahas terkait tentang penelitian, yaitu tentang memang haid terhadap remaja di UI. Ya, mungkin belum habis ya Ibu ya, karena memang banyak banget penyakit yang diderita oleh seorang wanita ya, dan harus bisa disembuhin juga dan ada obatnya gitu ya. Dan untuk tadi ada dysmenorrhea premier ya. Sebenarnya itu dysmenorrhea itu apa sih? Apakah ada yang sekundernya atau gimana nih Bu? Oke, jadi dysmenorrhea itu ada dua, yaitu ada dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder. Iya. Jadi kalau yang dysmenorrhea primer itu masih bisa kita atasi. Jadi nyeri haid yang masih bisa tanpa minum obat. Jadi yang seperti tadi kita menggunakan aromaterapi boleh, dengan kita pijat sendiri boleh. Ada yang lebih gampangnya lagi, kita ambil air, kita masukkan ke dalam botol air hangat, kemudian kita guling-gulingkan di sekitar perut, kita guling-guling kayak gini. Jadi itu udah bisa menghilangkan nyeri. Kalau saya pribadi sendiri, kalau misalnya ada nyeri haid, itu minum air putih yang banyak, kemudian olahraga. Nah, olahraga dan mengeluarkan keringat. Kita kan minum banyak tadi, jadi mengeluarkan keringat, kemudian kita mandi, terserah mau keramas mau mandi lah, biar segar, kemudian kita tidur. Jadi bangun udah segar badannya. Jadi sebenarnya nggak ribet, nggak perlu minum obat. Banyak sih obat-obat yang untuk mengatasi nyeri haid tadi. Nah, kemudian kalau misalnya untuk nyeri dysmenorrhea sekunder itu sendiri, itu memang nyerinya memang sudah karena ada penyumbat di dalam rahim ya? Iya, rahim si remaja tadi, bisa kista, bisa endometriosis gitu. Jadi kalau misalnya yang primer tadi kan malah ada yang memang ada yang nyeri hebat, nyeri di sekitar punggung, menjalar ke perut bagian bawah, kemudian mood kita jadi mood kita jadi nggak stabil ya. Iya, kalau misalnya remaja yang lagi kuliah, lagi sekolah, itu jadi hilang konsentrasinya, jadi menyebabkan dia stres. Kemudian dia ada yang memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah, ke kampus gitu. Ada yang bahkan sampai mual muntah, sampai diare, sampai mencret, kemudian satu lagi sampai pingsan, ada. Tapi itu masih tetap dikatakan dysmenorrhea primer karena memang masih bisa kita atasi. Tapi kalau yang udah sampai sekunder ini ya itu memang harus kita konsultasikan ke dokter. Tapi kalau misalnya ada darah misalnya yang keluar itu secara menggumpal, itu masuk ke sekunder atau premier tuh? Enggak, itu kalau misalnya pengeluaran darah haidnya itu ya memang kayak gitu, ada yang keluar cair, kemudian ada yang bergumpal juga gitu, itu memang itu nggak masalah. Oke, nah jadi buat perempuan-perempuan nih ya kan yang sedang haid mungkin sekarang ya bisa lakukan pemijatan yang luar biasa ini. Nah sebenarnya fungsinya apa aja sih dari aromaterapi, terus juga ada massage effleurage ini sendiri? Fungsi dari massage effleurage ini sendiri, dia membantu melancarkan sirkulasi darah ke dalam seluruh tubuh. Kemudian dia bisa membuat kita menjadi stamina kembali, menjadi prima kembali, kuat kembali. Kemudian dia juga mengurangi rasa sakit dan nyeri, dan kemudian dengan massage ini sendiri bisa menghilangkan toksin, ada racun-racun di dalam tubuh. Memang persennya cuma berapa lah, tapi setidaknya adalah mengurangi racun-racun dalam tubuh juga. Kemudian itu pun kalau dilakukan dengan secara tepat. Kemudian kalau fungsi dari aromaterapi ini sendiri, biasanya kan kita kalau udah hirup itu agak menenangkan, kemudian kita jadi rileks, kemudian hilang stres kita pun kalau udah hirup aromaterapi kan enak aja, tenang aja, makanya bisa mengurangi nyeri haid tadi gitu. Nah jadi memang manfaatnya juga cukup luar biasa. Tapi memang sekarang aromaterapi itu seperti ada yang ditaruh di atas meja gitu untuk tidur. Nah itu sebenarnya termasuk ke ini aromaterapi jasmine ini atau ada yang lain gitu? Sekarang banyak ya produk untuk aromaterapi ini sendiri. Itu fungsinya berbagai macam. Jadi berbagai macam jenisnya, baunya, aromanya itu memang udah di set untuk apa aja, biar anaknya yang sulit tidur bisa tidur, yang nyeri haid bisa hilang haidnya, kemudian yang yang sedang penyembuhan luka, kan ada itu orang yang memang bukan sulit tidur,
Ada. insomnia ya? Bukan. Insomnia. Bukan, pokoknya ada, memang udah ada ininya, udah fungsinya macam-macam. Oke. Itu memang Aromaterapi itu sendiri ya bisa Iya. menenangkan pikiran kita juga. jadi ya, jadi memang sembuh semuanya. Iya. Kita bilang ya. Oke, ya jadi memang aromaterapi itu asapnya aja tuh udah, aduh kalau nggak usah hirup asap rokok deh, asap ini aja ya lebih sehat ya. Jadi untuk ibu-ibu di rumah juga, mungkin anak-anak remaja bisa coba cari tahu tentang aromaterapi jasmine. Karena katanya nih kita juga pengen tahu, penasaran sebenarnya aromaterapi jasmine ini sudah dipasarkan apa belum sih Bu? Ini produk memang sudah ternama juga ya untuk aromaterapi jasmine ini. Iya. Jadi makanya kita menggunakan aromaterapi jasmine ini untuk penelitian yang kita lakukan gitu. Iya. Dan harapannya apa sih Bu untuk penelitian ini Bu? Mudah-mudahan penelitian kali ini juga bisa dipublish dan bisa diterbitkan juga di jurnal nasional, bahkan saya maunya langsung ke internasional. Wah, iya kan. Jadi dan harapan saya juga semoga orang yang yang berikutnya bukan itu untuk yang Produk aromaterapi jasmine iya, tadi, mudah-mudahan mereka melihat penelitian saya ini dan mau mensponsori Iya. penelitian saya berikutnya kalau saya ambil judul dengan judul yang sama tapi dengan variabel yang berbeda. Iya, jadi mungkin industri kesehatan Iya. ya pasti cocok banget nih sama aromaterapi jasmine. Mungkin bisa coba dicari tahu ya kan, sebenarnya aromaterapi ini aromaterapi jasmine ya apalagi ya. Jadi mungkin bisa mensponsori penelitian dan juga bisa dikeluarkan produk-produknya dan juga bisa dipasarkan juga pastinya ya. Oke, luar biasa tadi tentang penelitian terkait dengan haid ya, nyeri haid terhadap remaja Universitas Subudi Indonesia pastinya. Nah, itu penelitian ya. Kita beralih ke pengabdian. Nah, kalau pengabdian pasti lebih seru karena di turun lapangan ya. Dan ada judulnya penyuluhan kesehatan terhadap kesembuhan luka premium pada ibu. Premium pada ibu postpartum ya, atau juga ibu nifas di Puskesmas Padang Tiji. Jauh sekali ya Ibu ya. Oke, kalau gitu itu gimana tuh? Coba dijelasin untuk pengabdiannya sendiri Ibu. Jadi saya mengambil judul untuk pengabdian masyarakat itu karena banyak ibu-ibu postpartum atau ibu-ibu yang baru saja melahirkan mengalami luka perineum itu akibat episiotomi atau episiotomi itu sendiri itu pembesaran luka atau jalan lahir supaya bayinya keluar dengan sempurna, dan si ibu pun membantu ibu kalau misalnya nih dia kelelahan untuk mengedan saat ada kontraksi, dan si bidannya sendiri menginsisi, memotong sedikit, melebarkan jalan lahir si ibu tadi. Nah, kemudian nanti kan dijahit tuh bekas lukanya tadi. Jadi kan itulah semoga dengan adanya pengabdian masyarakat ini membuat ibu-ibu postpartum itu sendiri tidak trauma untuk melahirkan berikutnya, untuk kehamilan persalinan berikutnya. Iya, jadi harapan untuk penelitian ini juga untuk ibu-ibu yang ada di sana ya, jangan takut ya untuk melahirkan pastinya, karena ada dokter kok ya kan, ada yang tukang jahitnya juga ada ya. Iya. Pastinya untuk itu bapak ibu atau juga bapak ya yang menghadiri kehamilan istrinya yang mendampingi, terus harus ada suaminya pastinya ya, biar ibunya juga nggak takut lagi ya kan. Dan luar biasa judul pengabdian dari Ibu Ulfa Husnadira. Berikut juga judul penelitian dan juga harapannya ya kan, mungkin industri kesehatan juga bisa melihat Taksho Research and Education dan bisa disponsori pastinya. Oke, kalau gitu terima kasih Ibu Ulfa Husnadira ya kan sudah hadir lagi ke studio UBL TV dan kita berbincang terkait dengan penelitian dan juga pengabdian. Kalau gitu sukses terus Ibu ya. Dan tentunya akhir kata nggak kerasa waktu kita sudah habis ya pemirsa di rumah. Kita akan mengulik dan juga mengupas lagi bagaimana penelitian dan juga pengabdian yang berikutnya ya Ibu ya. Kita tunggu pastinya di episode selanjutnya. Kalau gitu langsung aja, saya Syarifah Ainul dan juga Ibu Ulfa Husnadira. Ya, kita berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.